Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan sharing untuk bagaimana caranya menjurnal beban penyusutan pada tahun berjalan di menu jurnal umum dengan melibatkan lebih dari satu jenis rekening beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Contoh soal pada Kecamatan Rakit pada tahun 2024 terdapat 3 jenis beban penyusutan yang berbeda. Ini akan kita jurnal pada menu jurnal umum untuk mendapatkan hasilnya nanti pada neraca dan laporan operasional. Oke, kita langsung saja masuk ke SIP DRI ke menu jurnal umum. Oke, sebelum masuk ke menu jurnal umum akan saya perlihatkan terlebih dahulu neraca Kecamatan Rakit sebelum dilakukan penjurnalan pada beban dan akumulasi. Terdapat nilai akumulasi untuk 3 jenis rekening yang saya contohkan seperti ini. Kemudian pada menu laporan operasional juga terdapat beban yang akan nanti kita tambah di jurnal umum. Nah, lalu kita ke menu jurnal umum. Seperti biasa, cari menu jurnal umum, kemudian input jurnal umum. Bila SKPD yang saya contohkan adalah Rakit, Kecamatan Rakit, untuk tanggal jurnal dan tanggal dokumen sumber, karena saat ini kita membutuhkan jurnal untuk laporan semester 1, maka tanggal jurnal bahan penyusutan menyesuaikan yaitu tanggal 30 Juni. Kemudian tanggal dokumen sumber pun sama, 30 Juni. Untuk nomor dokumen sumber saya akan copy dari nomor jurnal, kemudian saya pastekan dengan mengganti rinciannya menjadi jurnal penyesuaian. Kenapa jurnal penyesuaian? Karena jurnal ini tidak melibatkan rekening atau akun ekuitas, jadi tidak menggunakan kata koreksi. Untuk unggah dokumen sumber, saya menggunakan form penyusutan manual yang dibuat oleh masing-masing OPD pada Excel, namun sebelum diunggah terlebih dahulu di PDF-kan. Saya akan menggunakan dokumen form penyusutan peralatan dan mesin. Kemudian untuk keterangan saya akan menggunakan kalimat jurnal penyesuaian dan penyusutan peralatan dan mesin semester 1 tahun 2024. Kenapa rinciannya saya menggunakan kalimat beban penyusutan peralatan dan mesin? Karena yang akan saya contohkan adalah beban penyusutan bisa lebih dari satu rekening, atau kita menginput lebih dari satu rekening beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Namun dengan resiko ketika terjadi kesalahan pada saat video ini dibuat, kita harus menghapus jurnal lama dan membuat yang baru. Apabila teman-teman meminimalisir resiko, bisa menjurnal satu-satu per beban penyusutan dan akumulasi penyusutan masing-masing aset atau per jenis perincian objek asetnya. Bila teman-teman sudah yakin dengan datanya dan ingin menjurnal dalam satu jurnal saja untuk seluruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, itu bisa juga. Nah, kalau ini yang saya akan contohkan adalah jurnal penyusutan lebih dari satu dan akumulasi penyusutannya lebih dari satu untuk menghemat waktu. Oke, kita langsung saja menjurnal beban penyusutan, yaitu beban penyusutan alat kantor lainnya. Maka akan saya copy atau mungkin bisa diketik saja, kemudian saya pastekan, kemudian pilih beban alat kantor lainnya seperti saya contohkan sebelumnya adalah senilai 300.000. Maka saldo normal beban ada posisi debit 300.000, kemudian klik tambah. Kemudian bisa langsung kita inputkan beban-beban yang lain, yaitu selain beban alat kantor lainnya adalah beban penyusutan mebel. Saya kopikan saja dari laporan LO untuk menghemat waktu, atau bisa diketikkan oleh masing-masing OPD. Beban penyusutan mebel dengan nominal yaitu 2 juta pun sama pada sisi debit sebagai saldo normal beban. Kemudian yang ketiga adalah beban penyusutan personal komputer 1.200.000
Maka akan saya cari nama rekeningnya, beban penyusutan personal komputer, kemudian saya kopikan, kemudian saya tuliskan nominalnya, lalu saya klik tambah. Nah, rekening beban sudah bisa diinputkan. Apabila pada OPD teman-teman lebih dari ini, maka silahkan lanjutkan. Namun jurnal ini belum seimbang karena untuk menjurnal mengakui beban penyusutan pada tahun berjalan, lawannya adalah akumulasi penyusutan dengan rekening aset yang sama. Oleh karena itu, saya akan mengcopy saja dari neraca akumulasi penyusutan. Oke, kemudian dengan nominal yang sama sesuai dengan nominal bebannya, akumulasi penyusutan ada pada sisi kredit untuk saldo normalnya. Nah, sebelum mengklik tambah, kita pastikan kembali bahwa ini adalah jurnal yang tidak mempengaruhi nilai ekuitas, jadi tidak melibatkan koreksi ekuitas. Maka kotak yang ada pada di bawah kode rekening kita tidak perlu centang, langsung saja klik tambah. Selanjutnya untuk label akan saya kopikan juga, kemudian saya pastekan, terus kemudian saya akan ketik saja nominalnya 2 juta di sisi kredit. Saya klik tambah tanpa mengklik centang. Kemudian untuk potong personal komputer juga akan saya ketik, akan saya kopikan saja. Supaya pilihan rekeningnya sama, namanya lebih cepat muncul. Kemudian nominalnya saya ketik saja 250. Nah, saat ini antara debit dan kredit sudah seimbang. Inilah jurnal yang nantinya akan terbentuk apabila kita akan menjurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan tahun berjalan dengan menggunakan lebih dari satu rekening aset. Apabila teman-teman merasa cara ini riskan dan resiko salahnya tinggi, maka bisa menggunakan satu nomor jurnal untuk satu rekening aset. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan satu jenis saja, karena saya akan mencontohkan banyak, jadi ini saya akan simpan terlebih dahulu untuk melihat dampaknya nanti pada laporan keuangan. Apabila sudah yakin, klik ya. Satu jurnal berhasil dibuat. Apabila pada OPD teman-teman terdapat penyusutan lainnya, misal gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, silakan lanjutkan membuat jurnal yang lain. Selanjutnya saya akan melihat dampaknya pada laporan keuangan, namun sebelum itu supaya terbaca maka saya kembali ke menu jurnal untuk approve, kemudian klik umum. Pada SKPD saya akan pilih Kecamatan Rakit, kemudian saya klik terapkan. Nah, di sini ada satu jurnal baru yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu jurnal penyesuaian beban penyusutan. Agar terbaca saya klik approve, kemudian ya. Karena kita sudah ada pada menu buku besar, kita akan pilih SKPD yaitu Kecamatan Rakit. Kemudian untuk klasifikasi, karena saya akan melihat langsung berapa saja yang masuk, jadi saya akan pilih objek. Kemudian untuk rekeningnya, penyusutan, peralatan, dan mesin. Nah, kita akan melihat dua rekening ini, namun sebelumnya kita lihat dulu untuk bebannya. Kemudian klik terapkan. Nah, di sini terdapat 3 rincian sesuai dengan jurnal yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu bebannya akan bertambah pada sisi debit sejumlah angka yang sudah kita masukkan pada jurnal sebelumnya, yaitu 300.000, 2 juta, dan 1.250.000. Ini pun nanti akan terbaca pada laporan operasional Kecamatan Rakit setelah tanggalnya kita ubah menjadi 30 Juni. Sudah bertambah dari nilai saldo awal sebelumnya untuk beban. Nah, di sini untuk bebannya akan sudah bertambah sejumlah yang kita entrikan, 3.200.000 dan 1.250.000. Seperti itu teman-teman, impactnya ke laporan operasional. Kemudian yang kedua akan kita lihat bagaimana impactnya ke neraca. Maka untuk rekeningnya saya akan memilih dulu, yaitu
akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Untuk klik terapkan. Nah, di sini akan ada rincian saldo awal dari 3 jenis rekening aset, rekening akumulasi penyusutan aset yang sudah diinputkan sebelumnya, yang kemudian kita tambah kembali nilai akumulasinya dengan jurnal penyesuaian, sehingga angka pada jurnal penyesuaian sudah masuk di sini, menambah nilai saldo awal akumulasi penyusutan. Lalu bagaimanakah munculnya di neraca? Kita akan lihat saldo akumulasi penyusutan pada neraca Kecamatan Rakit sudah berubah karena sudah ditambah dengan akumulasi penyusutan pada tahun ini. Saldo awal ditambah akumulasi penyusutan pada tahun ini menjadi saldo akhir semester 1, karena yang kita jurnal adalah angka semester 1. Itu juga nanti pada akhir tahun kita akan menggunakan angka akumulasi penyusutan atau beban penyusutan akhir tahun. Seperti itu teman-teman, sharing hari ini untuk beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dengan menggunakan lebih dari satu jenis rekening aset untuk satu jurnal. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.